Halo, perkenalkan nama saya Neri, NIM 2011061871, kelas D11 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita untuk memenuhi UAS mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Judul cerita ini berjudul Tikus Kota dan Tikus Desa. Selamat menyaksikan. Suatu hari, hiduplah dua tikus kecil yang bersahabat, tetapi mereka tinggal di tempat yang berbeda. Ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa. Pada suatu hari, tikus kota mengunjungi tikus desa sahabatnya. Setelah perjalanan panjang, tikus kota pun sampai di desa. Tempat ini bau sekali. Bagaimana bisa sahabatku tinggal di tempat ini? Setelah jauh berjalan, tikus kota pun sampai di rumah sahabatnya tikus desa. Bagaimana bisa dia tinggal di tempat kumuh seperti ini? Aku tidak habis pikir. Lalu, tikus kota mengetuk pintu rumah si tikus desa. Tuk tuk tuk. Tikus desa membuka pintu. Dia terkejut dan senang melihat temannya si tikus kota. "Selamat datang sahabatku, aku sangat senang kau berkunjung di sini." Lalu tikus kota berkata, "Aku bosan dengan kehidupan kota. Wahai sahabatku, aku ingin melihat kehidupanmu di desa sekarang. Tetapi, kulihat kau tak terlalu bahagia." Lalu si tikus desa menjawab, "Kata siapa? Aku sangat bahagia di sini, karena damai dan tenang untukku. Ngomong-ngomong, masuklah, aku akan siapkan makanan untuk kita." Lalu, mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Si tikus kota kagum melihat bagian rumah temannya si tikus desa. Si tikus desa tinggal di lubang kecil, gelap dan sedikit udara. Lalu, si tikus kota berkata, "Rumahmu gelap dan sedikit udara yang masuk. Mengapa kau betah tinggal di sini?" Lalu, si tikus desa tak menghiraukan perkataan sahabatnya dan segera menyiapkan makanan. Di atas meja tersedia sepotong keju, wortel, selada, dan beberapa biji bulir jagung. Lalu, si tikus desa berkata, "Makanlah kawan, makanlah makanan ini." Lalu, si tikus kota menjawab, "Kau sebut ini pesta? Di tempat kita dulu, para tikus tidak akan berpaling untuk makanan-makanan ini. Kita punya nasi, roti, dan berbagai daging dan lainnya." Si tikus desa tak menghiraukan lagi perkataan sahabatnya si tikus kota. Lalu, si tikus desa mengajak tikus kota berkeliling di desa, dan kemudian tikus kota berkata, "Tempat ini bukan tempat yang kusuka. Aku lebih nyaman tinggal di kota. Sesekali pergilah ke tempatku di kota, wahai sahabatku." Si tikus desa menjawab, "Baiklah kawan, aku akan pergi ke tempatmu suatu hari nanti." Keesokan harinya, tikus kota berpamitan dengan sahabatnya si tikus desa. "Sahabatku, aku akan pulang." Lalu tikus desa menjawab, "Baiklah, hati-hati di jalan sahabatku." Tak lama kemudian, akhirnya tikus desa memutuskan untuk mengunjungi temannya di kota, dan ia memulai perjalanannya. Setelah perjalanan yang panjang, ia pun sampai di kota. Tikus desa sampai di rumah tikus kota sesuai dengan petunjuknya. Tikus kota tinggal di sebuah apartemen mewah. Tikus desa kaget dengan rumah sahabatnya, dan ia berkata, "Rumah ini milikmu?" "Wah, besar sekali." Si tikus kota menjawab, "Tidak juga sih. Aku berbagi rumah dengan pemilik rumah ini." Lalu si tikus desa berkata, "Sahabatku, aku sangat lapar. Tunjukkanlah pesta makanan yang kau ceritakan padaku." Lalu tikus kota pergi ke dapur untuk
menyiapkan makanan. Ia membuka kulkas, lalu mengambil keju, daging, dan berbagai buah dan makanan lainnya. Ia menaruhnya di atas meja, lalu mulai memakan. Tiba-tiba, waktu mereka makan, mereka mendengar suara kucing. Tikus kota dengan cepat melompat dan berkata, "Oh tidak, kucing rumah ini mendengar kita berbicara. Kita harus bersembunyi. Ayo ikuti aku." Lalu, kedua tikus ini berlari di lubang dinding dan bersembunyi. Dengan terengah-engah, tikus desa berkata, "Kau tinggal di rumah yang sama dengan seekor kucing? Bukankah itu berbahaya?" Lalu tikus kota menjawab, "Memang, tapi inilah yang harus kubayar ketika ingin hidup mewah dan dengan kekayaan." Setelah aman, mereka berdua pun pergi lagi ke atas meja untuk melanjutkan acara makan besarnya. Tak lama saat mereka melanjutkan makan, tiba-tiba sebuah pintu terbuka, dan betapa terkejutnya si tikus kota lalu berkata, "Ayo, larilah sebelum tuan rumah ini melihat kita. Dia seorang yang punya rumah ini." Mereka berlari dan tikus desa bertanya lagi dengan terengah-engah, "Kali ini aku tidak tahu mengapa kita berlari. Pemilik rumah ini, apa dia tak tahu kau tinggal di sini?" Lalu tikus kota menjawab, "Tentu saja tidak." Tikus desa berkata, "Manusia sangat berbahaya. Bagaimana bisa kau tinggal di tempat ini?" Lalu tikus kota menjawab, "Ya, memang saat-saat begini selalu ada. Tapi aku bahagia tinggal di sini. Lihat, aku bisa makan apa saja dan waktu kapan saja." Sepertinya sudah aman sekarang. Ayo kita lanjutkan makan. Tikus desa keluar dari lubang, tetapi begitu dia keluar, dia langsung menuju pintu dan mulai berbicara. "Tidak, terima kasih Tuan. Aku sudah tidak selera makan lagi. Ketakutan ini sudah cukup buatku. Aku pergi saja." Lalu tikus kota berkata, "Kau mau kemana?" Lalu tikus desa berkata, "Aku mau pulang. Rumahku memang tidak mewah, tetapi aku nyaman dengan kebebasanku. Aku lebih baik hidup dengan tenang dan bebas daripada dihantui dengan ketakutan setiap saat." Demikianlah tikus desa kembali di kehidupannya yang miskin, dan ia hidup bahagia dan ia tak pernah pergi ke kota lagi. Cerita pun selesai. Sekian cerita yang dapat saya berikan. Pesan moral dari cerita tikus kota dan tikus desa adalah kekayaan tanpa rasa aman tidak akan berharga daripada hidup sederhana tapi aman dan tanpa hidup dalam ketakutan. Terima kasih.